Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Inayah dari Prodi Pendidikan Biologi dengan mata kuliah Taksonomi Tumbuhan Rendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang lumut daun, ciri-ciri, siklus hidup, habitat, dan kegunaannya lumut daun tersebut. Pengertian lumut daun: lumut sejati atau disebut juga dengan lumut daun atau Bryophyta, juga nama lainnya yaitu Moschie, adalah anggota tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuh berspora yang termasuk dalam superdivisi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Lumut ini disebut sebagai lumut sejati karena bentuk tubuhnya seperti tumbuhan kecil yang memiliki bagian akar, rhizoid, batang, dan daun. Lumut ini merupakan kelompok lumut terbanyak dibandingkan lumut lain, yaitu sekitar 10.000 spesies. Kurang lebih terdapat 12.000 jenis lumut daun yang ada di alam ini. Ciri-ciri lumut daun: yang pertama, pada tumbuhan lumut daun dapat dibedakan antara sporopit atau gametopitnya. Yang kedua, gametnya dapat berkembang di dalam suatu struktur yang disebut dengan gametaginium. Yang ketiga, tumbuhan lumut hidup di tempat yang basah atau lembab dan terlindungi dari cahaya matahari. Habitat tumbuhan lumut ini yaitu terestrial, darat, teduh, dan tempat yang lembab. Yang keempat, pada permukaan luar tubuh berlilin untuk menahan masuknya air ke dalam. Pada tumbuhan lumut, gametopitnya lebih dominan daripada sporopitnya. Yang kedua, pelarian di Bryophyta tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Contoh, Coprita dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang ketujuh, lumut belum memiliki berkas pembuluh sejati atau jaringan pengangkut air dan makanan, tidak dapat dibedakan menjadi xilem dan phloem. Yang ke-8, mempunyai akar rhizoid yang berarti akar semu. Yang ke-9, tumbuhan lumut berwarna hijau karena mempunyai sel-sel dengan plastida yang menghasilkan klorofil A dan B, maka tumbuhan lumut ini bersifat autotrof. Yang ke-10, tumbuhan lumut belum mempunyai jaringan pengangkut, maka air masuk ke tubuh lumut secara imbisis. Lalu setelah air masuk ke tubuh lumut, kemudian didistribusikan ke bagian-bagian tumbuhan, baik secara difusi dengan gaya kapilaritas maupun dengan aliran stipulasma. Yang ke-11, mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Yang ke-12, bersifat multiseluler. Yang ke-13, dinding sel pada tumbuhan lumut tersusun atas selulosa. Yang ke-14, sel pada tumbuhan lumut bersifat eukaritik. Yang ke-15, daunnya tersusun atas selapis oleh lapisan lilin yang memiliki fungsi untuk menahan masuknya air dan mengurangi penguapan. Yang ke-16, tumbuhan lumut berkembang baik dengan menggunakan spora. Yang ke-17, tumbuhan lumut bersifat diploid atau 2N, yaitu zigot atau sporganium yang merupakan fase sporopit. Yang ke-18, saat zigot berkembang menjadi embrio, maka tetap tinggal di dalam gametaginium betina. Yang ke-19, sperma diproduksi oleh anterogenium dan ovum diproduksi oleh archegonium.
Yang ke-12, pertumbuhan batangnya bersifat primer, yaitu hanya bertambah panjang atau tinggi dan tidak bertambah besar atau membesar. Yang ke-21, hidup secara berkoloni, yaitu secara berkelompok atau mengerombol. Dari siklus hidup lumut daun terdapat generasi yang bersifat haploid dan generasi yang bersifat diploid. Generasi haploid bisa disebut dengan generasi gametofit. Generasi gametofit terdiri dari gametofit jantan dan gametofit betina. Pada gametofit jantan memiliki anterozoid yang dihasilkan oleh antheridium. Antheridium terletak di dalam ujung batang berdaun, sedangkan pada gametofit betina memiliki ovum. Ovum dihasilkan oleh archegonium yang terletak di ujung batang berdaun juga. Reproduksi seksual terjadi ketika fertilisasi antara anterozoid dan ovum, dengan anterozoid berenang menuju ovum yang berada di archegonium dengan diperantarai oleh air hujan. Hasil dari fertilisasi tersebut merupakan zigot diploid. Selanjutnya, zigot akan tumbuh menjadi embrio. Embrio berkembang menjadi struktur sporopit multiseluler. Saat itu, sporopit terletak di bagian venter archegonium. Bagian bawah sporopit membentuk kaki menembus jaringan gametofit untuk menyerap air dan nutrien dari gametofit, sedangkan bagian atas sporopit terus memanjang dari jaringan gametofit, kemudian membentuk seta. Sisa bagian gametofit yang ikut ke atas berbentuk seperti tudung yang disebut dengan kaliptera. Kaliptera ini menyelubungi kapsul. Di bagian ujung kapsul sporangium terdapat operculum. Operculum akan lepas dari kapsul. Kemudian di dalam kapsul terdapat sel induk spora. Sel induk spora mengalami pembelahan meiosis menjadi spora. Spora akan dikeluarkan ketika proculum sudah lepas. Spora akan jatuh. Seterusnya, spora yang jatuh ke habitat cocok akan tumbuh menjadi struktur yang khas dari lumut daun, yaitu protonema. Protonema berupa filamen atau benang-benang bercabang-cabang. Beberapa saudari protonema akan tumbuh menjadi gametofit kembali. Habitat lumut daun. Lumut daun dapat tumbuh di atas tanah-tanah yang gundul, yang feodik, mengalami masa kekeringan, bahkan di atas pasir yang bergerak pun tumbuhan ini dapat hidup. Lumut daun ini juga dapat
pula ditemukan di antara rumput-rumput, di atas cadas, pada batang-batang dan cabang-cabang, bahkan ada yang pada daun-daun. Pohon-pohon di rawa tetapi jarang di dalam air. Lumut daun atau lumut sejati dapat ditemukan di daerah kutub, tropis, atau gurun. Kegunaan lumut daun bisa meningkatkan kekebalan tanah sehingga tanah cocok untuk pertanian, melindungi tumbuhan vegetasi perintis. Yang ketiga, menjadi obat hepatitis. Yang keempat, bisa menjadi pengganti kapas. Yang kelima, bantulan lumut di hutan dapat berfungsi untuk menyerap air dan salju. Yang keenam, jenis lumutnya tanduk dan bisa ditanam pada akuarium. Yang ketujuh, bisa melindungi benih ikan. Yang kedelapan, dapat memberikan oksidasi air pada ikan. Yang kesembilan, menjadi sumber bahan bakar. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.